Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang barang yang langka, sulit didapat di Indonesia. Barang langka ini mengakibatkan gara-gara langka sulit didapat, ini yang menyebabkan maka di Indonesia kacau balau. Korupsi merajalela. Narkoba menjadi pasaran dunia. Kejahatan 1001 macam. Sampai asap pun menguasai negeri ini. Dalam sejarah dunia belum ada negeri yang dibakar oleh rakyatnya kecuali Indonesia. Lalu asapnya dikirim ke luar negeri. Ini semua karena ada sesuatu yang langka, susah didapat di Indonesia. Ya, apa itu yang langka? Kejujuran dan kesederhanaan susah didapat di Indonesia. Jujur adalah sikap moral, sikap akhlak budi pekerti yang berasal dari hati yang bersih. Nyata dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran ini dasarnya adalah hati yang lurus, tulus, ikhlas, tidak ada kepura-puraan, apalagi kebohongan, dusta, segala macam itu. Di dalam kejujuran itu terkandung kebenaran Allah, integritas, keluhuran budi pekerti, sama apa yang ada dalam hati dan yang keluar sama. Tidak bertopeng, saudara sekalian. Ya. Jadi saudara sekalian, kejujuran itu tidak datang dari luar. Kejujuran itu datang dari dalam. Hati yang lurus, hati yang bersih di dalam ini, saudara sekalian. Kejujuran ini, saudara sekalian, kalau ada dalam diri seorang yang sudah mengakui atau menerima Tuhan sebagai Allahnya dalam hidup, pasti dia jujur. Orang-orang yang belum mengakui Tuhan dan belum menerima Tuhan sebagai Allahnya tidak mungkin jujur. Mereka akan hanyut dengan segala perkara yang ada di dunia ini, saudara sekalian. Kejujuran manusia itu banyak. Tapi kejujuran manusia itu berdasarkan kebenaran diri sendiri. Kejujuran manusia yang berasal kebenaran diri sendiri itu merupakan keangkuhan yang terselubung. Kesombongan yang tersembunyi, itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kejujuran manusia itu munafik. Lain di luar, lain di dalam. Orang itu benar-benar jujur kalau dia mau memeriksa hatinya. Siapa yang menjadi raja dalam hati kita? Kalau Allah Tuhan menjadi raja di hati kita, dengan sendirinya kita menjadi orang jujur, orang sederhana. Tapi kalau duit di hati kita, tidak mungkin kita menjadi orang jujur. Nomor satu yang jadi raja duit, tidak mungkin jadi jujur. Tidak mungkin jadi sederhana. Apalagi kalau diri kita, keakuan kita,
kesombongan kita yang nomor satu, kita tidak pernah menjadi orang jujur, sebab kita selalu bersembunyi, saudara sekalian. Jadi jika Allah menjadi penguasa, maka tidak sulit untuk kita berkomitmen, berpegang teguh kepada hidup yang jujur. Enggak sulit. Ya. Apabila kita menerima sepenuh hati agar Tuhan itu yang menjadi raja kehidupan, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, Tuhan adalah raja kehidupanku. Ibrani 6 ayat 18 di sana dinyatakan Allah tidak mungkin berdusta. Kita mencari perlindungan, beroleh kekuatan, dorongan untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada materi, bukan kepada dunia, bukan kepada gengsi, kehormatan dunia. Allah tidak mungkin berdusta. Jadi kita menjadi orang yang jujur juga. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kesederhanaan? Kesederhanaan adalah kualitas hidup seseorang yang tidak dapat diperbudak baik oleh kemiskinan maupun oleh kekayaan. Kemiskinan, kekayaan tidak membuat hidup kita terombang-ambing. Ada orang kalau miskin tunduk, tidak berdaya. Tunggu. Sebaliknya kalau udah berhasil sedikit, wah tanggah, sombong. Miskin kaya, harta benda, itu tidak bisa membuat kita tunduk. Orang yang sederhana itu saudara sekalian, karena dia hidupnya itu saudara sekalian berlandaskan kehidupan Kristus, yaitu kehidupan yang berfokus kepada masa depan di dalam Kristus. Fokus kita kan bukan dunia. Jadi kalau kita kaya raya, kita tidak mabok. Kalau kita miskin, kita tidak gila. Pada waktunya Tuhan akan mencukupkan kita. Jadi sekali lagi, kesederhanaan itu adalah kualitas hidup seseorang yang tidak sangat dipengaruhi, tidak diperbudak oleh kekayaan ataupun oleh kemiskinan. Karena sifat hidup itu berpusat kepada Allah. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Hidup kita bergantung dari Yesus kok. Dia kaya, rela jadi miskin, enggak minder. Ya, supaya kita jadi kaya. Sebab ada satu kekayaan yang sejati yang kita harapkan di sana, maka itu kita tidak bergantung kepada kekayaan atau kemiskinan yang ada di atas muka bumi ini. Kesederhanaan tidak berkaitan dengan kemiskinan duniawi atau dengan kehidupan yang dianggap bertahap rendah. Kamu miskin, rendah secara masyarakat, sosial, tapi lebih berhubungan dengan sikap hati. Kesederhanaan itu urusan hati, ya, merasa hidup cukup dan bersyukur atas segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Saya kan pernah miskin, waktu baru kawin saya miskin. Bahkan kawin juga minjam gelang istri, digadekan buat beli ranjang kemanten. Kan miskin itu. Tapi saya merasa cukup.
Sebab itulah yang diberkati Tuhan hari ini. Besok kan bisa maju. Lusa bisa maju. Jadi apa yang kita terima hari ini kita harus ucapkan syukur. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 itu mengatakan dengan jelas begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup di hati, cukup. Memberi keuntungan besar. Tadi pagi saya bekerja, saya berbicara dengan Pak Yosef. Andreas Willy di sini. Ya, Pak Yosef itu dulu kerjanya supir angkot. Dia stroke, nggak bisa berbicara. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau stroke. Anak saya 3, istri, bagaimana bisa hidup? Sembuhkan saya Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan 3 hari kemudian. Bisa duduk, bisa berbicara. Karena imannya. Percaya. Kalau hari ini Tuhan kasih saya stroke, saya tidak protes Tuhan. Tapi tolong sembuhkan saya Tuhan. Menerima cukup, tidak protes semalam. Dan setelah itu dia dibantu oleh saudara Andreas Willy kerja. Kerjanya itu di gudang, nurunkan barang. Saya mikir, aduh, orang baru lumpuh kok kerja di gudang nurunkan barang. Tapi dia bilang, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Sebab dengan menurunkan barang itu banyak tenaga keluar, keringat keluar, saya sehat. Wow, saya bangga. Orang-orang rasa bersyukur macam ini sudah sekalian, yang berjiwa sederhana. Habis itu Pak Yosef tinggal sendirian. Ya, istri saya nggak mau ikut, anak saya nggak mau ikut. Biarin aja dia di Awi Pari. Udah pernah nengok di sini, Cilembang? Belum. Tapi saya berdoa supaya dia kembali. Istri saya Islam katanya, nggak mau balik sama saya. Rasa cukup. Nanti saya sudah masuk daftar nama supaya Pak Kubing besuk istri saya. Mau lagi ke gereja. Orang-orang macam begitu orang hebat. Saya kagum. Saya bersyukur dikasih kerjaan di gudang. Berat, ini itu. Tapi saya berkeringat jadi saya sehat. Sekarang saya sudah bisa ngomong. Lebih dari itu ada satu orang duda yang juga dibuang istrinya oleh karena dia masuk gereja. Namanya Pak Amas, numpang di rumah dia. Kamu tidak keberatan Pak Amas numpang? Enggak. Kasihan Pak Amas sudah 70 tahun udah nggak bisa kerja. Ya, jadi kamu sewa rumahnya berapa? 200, tiap bulan bayar. Saya bilang oke, untuk Pak Amas gereja yang bayar nanti. Jadi 100 sewang. Oh, senang dia. Saya bersyukur sebab kamu dalam keadaan susah ini mau memperhatikan ada orang tua yang tidak punya kerjaan, beri tempat tidur. Bukan atas permintaan saya. Dia lebih dulu berinisiatif. Untuk itu saya mendengarkan. Jadi dia bilang nanti kita bayar. Dia bilang, oh nggak usah, kan saya dibantu oleh gereja setiap bulan 150.000. Ya nggak apa-apa, 150.000 itu buat kamu lah.
Itu 100.000 untuk Pak Amas bantu kamu meringankan sewa rumah. Yang saya heran ini rumahnya sepotong gitu aja. Masih mau menerima orang lain, menolongi orang lain. Bukan atas permintaan pendeta, atas maunya dewe. Maunya sendiri. Karena itu saya tidak suka nanti kalau Pak Amas ada orang ngasih uang, ada orang ngasih uang. Itu sebentaran boleh. Kita mau organisir supaya hidup tua umur 70 ke atas itu sampai meninggal dunia. Supaya gereja peliharakan dia karena dia memang tidak bisa bekerja lagi. Tapi sudah bisa tahu orang-orang sederhana bisa bersyukur kepada Tuhan. Bisa mengerti orang sederhana masih mau membantu orang lain masuk rumahnya. Sampai Tuhan buka jalan, bisa lihat itu? Itu orang yang miskin secara manusiawi tapi kaya di dalam kebajikan. Kaya di dalam Tuhan. Jadi saudara sekalian, sikap rela menerima apa adanya dengan hati yang tulus dan bersyukur. Inilah kesederhanaan batin yang amat kudus dan mulia dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi sekali lagi kesederhanaan itu bukan kemiskinan, bukan. Ada orang-orang yang kaya tapi jiwanya tetap sederhana. Tapi ada orang miskin sudah sekalian tapi jiwanya ampun-ampunan. Saya pergi ke Sidareja, desa, kecamatan itu Sidareja. Saya bertemu satu orang ngomongnya selangit. Wah, saya ini di Sidareja sudah sekian puluh tahun. Wah, ini camat-camat semua teman saya. Bupati itu kepada saya duduk sama-sama. Wah, saya pikir ada barusan lurah, camat ngomongnya selangit. Nah, sekarang saya mau tanya siapa di sini miskin tapi sombongnya bukan main. Tolong ngacung tangannya. Ini kan orang aneh, orang langka, perlu dicari. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang maha kudus dan maha benar. Jadi sifat Allah itu kudus, sifat Allah itu benar. Nah, benar itu sama dengan jujur, sama dengan rendah hati, sama dengan tidak berbohong, sebab Allah tidak pernah berbohong. Kejujuran dan kesederhanaan itu adalah sifat bagian dari sifat Allah. Bagian dari kebenaran. Kebenaran di dalam perkataan dan kebenaran di dalam tindakan. Oh, ayo perkataan kita jaga yuk. Bilang Tuhan aku mau jujur, mau benar. Turun-temurun supaya anak cucuku perkasa di bumi. Begitu. Yang muda-muda belum kawin bilang Tuhan besok kalau aku kawin, ya aku mau membentuk keluarga yang jujur, benar. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Kejujuran dan kesederhanaan adalah mahkota kebajikan orang beriman. Waduh. Dan kalau lihat mahkota. Nah, mahkota kebajikan, mahkota kebaikan. Yaitu kejujuran dan kesederhanaan. Bagi orang beriman. Jadi jangan sampai mahkota kita itu lepas. Jangan sampai orang beriman itu tidak jujur. Tidak sederhana. Ya. Sederhana itu bukan berarti pakai baju compang-camping. Itu bukan. Ini sederhana itu soal batin kita. Kualitas hidup yang bermutu.
Ada orang tanya di dalam gereja ini, Om Julius suka bilang sederhana, makan sederhana. Nggak percaya ah. Kalau diundang di pesta bagaimana? Ya di rumah bisa sederhana. Kalau diundang di pesta kan nggak bisa sederhana. Keliru. Sederhana itu sikap hati. Jadi kalau saya diundang pesta, ya pasti saya menghormati pesta itu. Makanya makan. Ada udang 10, yang ambil 1 gitu. Itu sederhana. Jangan kalau ada udang 10, aduh mengpang-mengpeng. Pulang langsung kena serangan darah tinggi. Itu enggak sederhana itu. Ya. Saya ini ulang tahun loh besok. Pantas kalau saya ngadakan pesta di Asia sana. Tapi saya enggak mau itu. Jemaat repot nanti orang bingung tuh. Kumanya Om Yudus teh. Orang teh merenaon. Bikin susah banyak orang. Susah. Betul nggak? Ayo jujur, ngaku jujur. Kalau dikasih undangan merah sama saya, jangan datang ya, datang nggak. Bingung nggak? Iya saudara yang banyak uangnya kayak Pak Purba. Nggak bingung. Tapi kalau saudara yang sangat ya berkekurangan diundang sama Om Julius kan bingung. Nah, jadi saya bilang enggak lah. Sederhana aja. Sederhana itu punya tapi enggak mau. Bermewah-mewah itu sederhana. Bukan tidak mau bermewah-mewah karena tidak punya duit. Ya memang punya enggak punya duit. Jadi saya itu diundang sama Rubin. Pak, Ma, besok Senin Papa, Mama disediakan hotel yang bagus di Bandung, apa namanya itu? Yang di itu tuh, Trans Studio, nah, Trans Hotel. Dalam hati saya itu Trans Hotel 1 malam tuh 3 juta. Apain buang-buang uang 3 juta? Tapi ya bolehlah, dia anak mau ngobati orang tuanya 1 malam. Jadi jangan lihat, oh itu Trans Hotel tuh. Enggak sederhana tuh. Lah saya kan dia orang kasih. Ya mau aja. Tapi saya tanya Rubin, Bin, nanti makannya di mana, Bin? Pandanwangi, ya boleh. Siang hari Pandanwangi, makanan Sunda ya. Bapak doyan juga itu. Sehat. Malam mau undang makan di mana? So katanya siang dan malam. Oh, malam di mana? Rumah makan apa tuh tadi? Queen. Queen itu berat, Bin. Rubin mesti ingat yang kamu undang itu umurnya 76. Lalu Kojong Lim Pak David Silas 78. Lalu lagi istrinya 80. Adiknya sama iparnya 70-an ke atas semua. Kalau makan berat-berat di Queen kan kita bisa aja. Tapi nanti sakit. Tadi malam saya ketamuan tamu dari Nganjuk. Habis siang itu kan habis dikubur syukuran. Dari Nganjuk, dari Jakarta, dari Bandung kumpul. Istri saya bilang, ayo malam yuk makan di Pandanwangi. Aduh, Pandanwangi itu terlalu enak. Apalagi ikan gurame asam manisnya. Aduh.
Janganlah bikin aku percobaan, nanti aku pulang makannya banyak, pulang gak bisa tidur, sakit. Jadi aku gak usah ikut ya, kamu aja lah rombongan. Sederhana tuh begitu. Jadi jangan ngomel kalau saya diundang di Asia Plaza di mana-mana. Kan saya punya rumus, udah lupa. Rumusnya adalah sedikit halal, banyak lupa lagi. Jadi kalau sedikit itu halal, banyak haram. Jadi itu sederhana, itu begitu maksudnya. Bukan lalu nggak punya, miskin, bukan. Ya. Jadi saudara sekalian, Ayub pasal 1 ayat 1. Kita lihat Ayub. Ayub ini sudah sekalian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, sangat beribadat dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Waduh. Ini loh tipenya orang yang jujur dan sederhana. Dari mana kita bisa tahu dia sederhana? Dia kaya raya sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya saking kayanya. Tetapi saudara sekalian, kayanya itu sederhana. Tidak menganggap dirinya luhur. Tidak ada istilah bedegong kayak orang di Tasik, nggak ada. Sederhana, temannya banyak. Semua orang memuji dia sebab dia bersahabat dengan segala orang. Bagaimana kita bisa tahu dia sederhana? Kalau hari-hari libur itu anaknya pesta. 10 anaknya tiap-tiap kali mengadakan pesta. Tapi sesudah dia pesta, bapaknya mulai berdoa. Kasih persembahan kurban di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, anakku berpesta pora. Ampunilah mereka barangkali ada kesalahan perkataan, perbuatannya. Tapi aku persembahkan kurban supaya engkau mengampuni kesalahannya. Itu loh sederhana. Bukan, waduh anakku, tuh hebat. Makanya ibu-ibu kalau anak-anaknya itu ya jangan lupa. Ini anak kecil baru 10 tahun, kasih pakaian. Ini Cinderella. Hati-hati. 17 tahun. Sweet 17. Bahayanya dari anak yang kecil ulang tahun, pesta, ulang tahun. Kehilangan kesederhanaan. Maunya terus seperti Princess Cinderella. Berani? Besok kalau kawin dapat pegawai BCA, setahun minta cerai. Kenapa? Si mamah menanamkan, saya itu dari kecil bagaikan Cinderella. Tapi mana sang pangeran yang pakai kereta emas belum datang juga sampai hari ini. Yang mendampingi aku itu cuma BCA. Di dalam konsep akalnya dari kecil itu pangeran. Dengan kereta emas dan sambutan kuda 4 pasang. Ibu-ibu belajar rendah hati. Sebab kalau ibu sendiri tidak belajar rendah hati, maka dengan sendirinya racun dalam hati ibunya itu turun sama anaknya. Racun dalam hati bapaknya itu turun atas anak-anaknya.
Jadi Ayub ini sekalipun hidupnya penuh kekayaan harta benda, tapi satu kali dia dicobain. Iblis mencobain dia. Hartanya seketika habis. Anaknya satu kali 10 orang runtuh gedungnya, mati. Tapi tetap setia, tetap rendah hati, tetap sederhana. Dan dia berteriak, aku datang dengan telanjang. Aku toh akan kembali dengan telanjang. Allah memberi, Allah mengambil. Dalam segala perkara itu, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Allah mau supaya hidup kita jujur, sederhana. Sekalipun kita kaya raya, kita bukan budak kekayaan. Walau satu ketika kita menjadi miskin, kita bukan juga budak kemiskinan. Tidak bingung, tidak patah hati, tidak bunuh diri. Saudara-saudara yang kasih. Tapi sebaliknya orang-orang serakah, orang-orang yang suka bermewah-mewah, itu umumnya menjadi orang yang tidak jujur, penuh dusta. Kekayaan yang diperolehnya itu akan segera lenyap, saudara sekalian. Dan dia sendiri akan binasa. Amsal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Lidah kita bohong, lidah kita dusta. Caranya tidak halal, ngerentenkan uang, rentenir, segala macam. Itu sudah sekalian memperoleh harta dengan lidah bohong. Itu akan segera lenyap dan orangnya akan binasa. Saudara, kalau nonton televisi apa yang ditonton? Tukang bubur? Atau siapa itu dari Turki, Elif. Kalau nonton televisi itu renungkan baik-baik. Kenapa maka ada asap? Dunia lain tidak punya asap. Indonesia punya asap. Karena saudara sekalian, itu semua dibakar hutannya supaya jadi perkebunan kelapa sawit. Karena dibakar, kebakaranlah hutan-hutan itu. Sebab itu cara yang paling murah untuk membasmi tanam-tanaman supaya bisa jadi kebun kelapa sawit. Di dalam kebun kelapa sawit itu bupati turut andil. Ada yang jadi komisarisnya, gubernur turut jadi pengawas, jadi presiden komisarisnya, andilnya ada di situ. Jadi kalau dibakar pakai api itu kan murah. Bagaimana gubernur bisa ngomong? Kalau dia sendiri cukup dapat untung dari situ. Ini namanya kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Bayangkan presiden orang gagah perkasa di atas bludru merah. Presiden kita sudah sekarang lari ke Kalimantan Tengah. Madamkan api. Pergi ke Palembang ngurusin asap. Orak tumon. Belum pernah terjadi bangsa mana juga presiden ngurusin asap. Apa saudara sebagai rakyat Indonesia tidak malu? Kenapa jadi begini? Karena langka, jarang didapat
orang jujur di Indonesia. Narkoba merajalela di mana-mana, tangkap, masuk penjara. Dalam penjara, dia bisa dagang narkoba. Lebih celaka lagi, di beberapa penjara dibikinnya pabrik narkoba. Kenapa? Kepala penjaranya dapat bagian gede, sipir-sipir penjaranya dapat upah besar. Kenapa? Hilang kejujuran dari dalam hati bangsa kita. Itu sebabnya ayat tadi, ya, orang yang memperoleh kekayaan dengan lidah dusta adalah kesia-siaan lenyap dari orang yang mencari maut. Televisi Indonesia itu menyiarkan luar biasa beritanya. Dari akil muhtar yang semestinya akil balik, tapi kayak anak kecil. Ya. Ditangkap, kaya raya jadi miskin. Penjara seumur hidup. Ini kan menuju kebinasaan, hartanya diambil habis. Gubernur Sumatera Utara Gatot, korupsinya gila-gilaan, 3 kali DPR sidang mempertanyakan, disogok beres. Tapi Tuhan tidak buta, sebab Tuhan yang berfirman, orang yang memperoleh kekayaan dengan lidah dusta itu adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Sekarang ditangkap. Kenapa? Ditangkap sama bini mudanya. Korupsi, bantuan sosial untuk rakyat dimakan sama dia. Kawin bini 2. Korupsi panggil sekarang pengacara yang paling kondang, paling terkenal. Oce Kaligis. Kaligis itu orang Kristen. Tapi bininya 10. Baru tahu. Gundiknya 10. Belum lagi yang dia panggil di sepanjang jalan. Ini orang Kristen. Yang bilang dia orang Kristen siapa? Ini yang menyebabkan akhirnya Oce Kaligis juga kena KPK. Lenyap seketika. Mau saya sebutin satu persatu, sampai besok pagi nggak habis namanya. Ini yang menyebabkan saya Pendeta Julius gelisah. Saya beritahukan khotbah saya ini masuk di udara. Di Facebook dan bisa didengar oleh siapapun juga. Masuk di YouTube. Kalau di Bandung masuk YouTube, sedunia dengar khotbahnya Pendeta Julius. Tapi saya tidak takut, sebab ini adalah kebenaran yang harus diajarkan kepada jemaat. Supaya jemaat dijauhkan dari sifat yang macam begitu. Banyak orang yang memiliki pandangan hidup yang aneh. Katanya begini, bila orang jujur, susah bisa untung dagang. Kalau jujur susah bisa kaya. Ini kan racunnya terus dipancarkan turun-temurun. Jadi katanya jangan ragu-ragu. Berbohonglah ketika kita perlu berbohong. Filsafat ini meracuni manusia, bahkan orang-orang di dalam gereja kena racun. Kalau kaya susah, orang jujur susah kaya.
Ini filsafat yang meracuni manusia, yang membuat orang kaya raya tapi miskin akhlaknya. Bisa kaya tapi miskin budi pekertinya, buruk karakternya. Dan kalau dia kawin pasti tidak berbahagia. Karena orang kaya yang buruk karakternya sangat menarik banyak wanita. Tapi kalau kau kawin sama dia, sangat sengsara. Lebih baik kawin cari pendeta, aman semuanya. Setuju? Ci, kalau mau cari menantu, cari pendeta yang benar. Sederhana itu suka berbagi-bagi. Jadi saudara mungkin tidak tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya seringkali kumpul di belakang bikin nasi tumpeng. Yang saya undang bukan Pak Kubing, bukan Pak Wahyudi. Saya undang haji-haji, tua-tua jompo di sana di belakang. Pakai nasi tumpeng. Kan senang. Maka gereja kita aman. Di Kebon Manggu juga begitu, sama. Anak-anak yang susah kita bantu beasiswa sekolah, berbagi. Nah, waktu Idul Kurban kemarin, saya dengar di Kebon Manggu itu nggak ada yang kurban. Jadi yang miskin-miskin nggak kebagian. Kedengaran sama telinga saya, di sini juga begitu katanya. Jadi saya pikir kasihan Saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau kita beli daging bagi-bagi? Jangan, kata istri. Kenapa? Dikira daging dari mana nih, halal apa haram? Oh, benar juga ya. Aduh. Kalau gitu beli ayam potong aja, bagi satu ayam seekor, udah bersih. Ada lagi yang bilang, jangan. Kenapa? Yang nerima itu nanti tanya, waktu nyembelih pakai bismillah enggak? Haram deh. Kumaha. Saya baru pulang dari Jawa Tengah. Kita bikin aksi PMB bersama Pak Nusantara Purba. Ayamnya banyak. Daripada ayam sepotongan nanti haram katanya, tidak pakai bismillah. Lebih baik ayam segojot aja. Jadi saya beli 30 kilo atau 30 ekor sama Pak Purba. Bagi-bagilah di kampung. Gantinya Idul Kurban. Betul itu Pak. Kalau betul berdiri Pak, supaya banyak orang beli ayam. Bagaimana nih? Ini Pak Purba, terima kasih, punya ayam 500.000 ekor, 500.000 juta. Jadi kalau yang mau beli ayam boleh di situ. Jadi saya bagi-bagi ke tetangga itu, cuma buntutnya nggak enak. Aduh, nuhun. Ya teh saban bulan, wah buntutnya saban bulan. Itu yang saya belum berunding sama Pak Purba. Sederhana itu mesti begitu kayak Ayub. Jangan numpuk sendiri kekayaannya. Tapi Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi hidup kita itu bukan supaya diberkati. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, itu yang besar. Yang membuat Allah terharu dan malaikat berseru. Sehingga Tuhan tidak bisa tahan berkatnya. Karena inilah orang yang disebut anak-anak Abraham. Ya. Jadi saudara sekalian, timbul pertanyaan sekarang,
Bagaimana caranya kita membangun kejujuran? Kita dengar mungkin ibu bapak kita, nenek moyang kita kurang jujur. Hutang susah bayar. Berhenti. Kita bikin keturunan baru. Saya dulu namanya Lee. Lee Pin Hao. Dari keluarga Lee. Jadi waktu ganti nama bingung. Bapak saya nyarankan Rusli. Lee jadi Rusli. Ada yang menyarankan Pajeli. Waduh, Pajeli. Itu orang Kalimantan sekalian Pajeli. Tapi bahasa Surabaya Pajeli itu sudah sekalian jorok itu. Jadi kita nggak setuju. Ribut-ribut cari nama. Saya usulkan, Pak, pakai nama Abraham saja. Kita ini keturunan baru. Tidak sama lagi sama yang lama. Papa setuju. Jadi dia pakai namanya Rusli. Dia ganti nama Abraham Rusli, begitu. Kita ambil keturunan yang dibarui dari firman Tuhan. Keturunan Abraham nih. Tapi waktu itu, waktu ganti nama kan belum ada handphone, belum ada, yang ada telegram. Kita juga nggak bisa main telegram. Jadi sebagian anak itu sudah mengajukan di pengadilan negeri. Yang di Kalimantan, yang di Surabaya juga. Jadi akhirnya anaknya 9 terpecah jadi 2. Yang sebagian pakai Rusli, yang sebagian pakai Abraham. Saya Julius Ishak Abraham, yang di Jawa. Ridwan Abraham. Yang di sana John Rusli, Andreas Rusli. Aduh, kok jadi begini? Tapi nggak apa-apalah. What is in a name? Tidak jadi persoalan, yang penting hati kita. Maksudnya kita mesti mengubah keturunan. Ada orang bilang ngubah keturunan. Gimana sih gini katanya. Kita kan kulitnya hitam-hitam nih. Kalau cari istri yang bodas. Supaya nanti cucunya berubah keturunannya. Bukan itu, saya bilang. Itu kan berubah cuma luarnya. Yang penting dalamnya, kejujuran dan ketulusan berasal dari hati yang tulus, ikhlas. Bukan luarnya. Luarnya gampang, kalau punya duit bisa operasi plastik, saudara sekalian. Benar? Saudara punya uang 200 juta atau 100 juta, yang jelek mau cantik, daftar sama saya. Serius nih. Operasi plastik. Tapi tidak dijamin hatinya bersih. Sebab ini salah satu kemewahan, kesombongan manusia. Jadi kalau kita sudah sekali mau sungguh-sungguh berubah, mulai dari Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan atau firman-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Waduh. Yang sudah menikmati saat terakhir itu Pak Yakob Kepas. Berdiri sini. Langsung terakhir, selesai. Beruntung sekali. Jadi saya ngomong sama istri saya, waduh, Pak Yakob itu mendahului saya. Hak saya itu untuk mati begitu, diambil sama dia. Didahului sama dia. Kalau kita masih berdoa itu apalagi kasih berkat ini.
Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Belum amin, sudah blek. Itu rasanya masuk surganya pas, tok. Itu haknya pendeta itu. Tapi diambil oleh wakilnya. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, enggak apa-apa. Itu semua indah, yang penting jujur, benar, sederhana. Jadi kalau Anda mencondongkan hati, bertekad, Tuhan tolong, supaya aku mempunyai keturunan jujur, anak cucuku perkasa di bumi. Biarin engkong kita pernah gak jujur, bermewah-mewah, kawinnya banyak, biarin. Kita mulai, kita orang yang mendengar firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh seperti Daud, sehingga ayat yang ke-128 itu dikatakan olehnya begini, ya dari Mazmur tadi 128 itu dikatakannya, saudara sekalian, bab itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala perintah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Mau kita begitu? Kekristenan bukan agama. Kekristenan hati yang jujur, tulus dan benar pada Tuhan. Dan kalau kita begitu, saudara sekalian, Tuhan berikan pahala yang luar biasa. Upah. Tuhan menyediakan upah bagi orang jujur dan hidup yang sederhana itu. Dilindungi, dijaga, diberkati siang malam, dibentengi. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. No. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu pertahanan di atas bukit batu. Rotinya atau makanannya disediakan. Air minumnya terjamin. Waduh, luar biasa janji Tuhan kepada kita. Di dunia, bahkan di akhirat. Bahkan sudah sekali meskipun kita susah, sengsara, mempertahankan kebenaran, mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan. Bagaikan Kristus sengsara. Untuk mempertahankan kebenaran. Maka kita lihat, pada akhirnya Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Matius 5 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus yang berbicara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Apa sih di dunia ini? Sebentar lewat. Tapi kalau kita bertahan dalam kejujuran, kebenaran, kesederhanaan, keadilan, kerendahan hati, semua sifat-sifat Allah kita pertahankan. Kita orang yang mewarisi kerajaan surga. Surga di bumi sekarang, surga kekal di surga sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.